Selamat siang rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Selamat datang di acara daring sesi informasi dan workshop untuk penulisan esai untuk 2 program beasiswa Fulbright yang dapat dilamar oleh pengajar Indonesia, yaitu Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Yang mana kedua program yang menawarkan kesempatan untuk menjalani pengalaman transformatif di Amerika Serikat ini sekarang sedang menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran yaitu 15 April 2020. Nama saya Mita dari Oke, sebelum melanjutkan acara, mohon bantuannya untuk mute mematikan audio Anda, sehingga nanti selama acara berlangsung, suara dapat terdengar dengan baik, materi dapat tersampaikan dengan baik, sehingga peserta dapat mengambil manfaat penuh dari acara daring ini. Nah, acara pada siang hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi ya, yaitu sesi pertama adalah sesi informasi tentang apa itu program Fulbright FLTA dan juga program Fulbright DAI, serta sedikit waktu untuk tanya jawab. Lalu akan ada sesi kedua, yaitu sesi di dalam breakout room, di mana akan ada 2 breakout room masing-masing untuk program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Di masing-masing breakout room nanti akan ada alumni masing-masing program yang akan membagikan tips pengalaman serta juga paparan mengenai tips penulisan esai ya. Nah, oleh karena itu untuk Anda yang saat ini tergabung di dalam Zoom meeting ini, mohon untuk rename nama Anda sesuai dengan program beasiswa yang Anda minati. Misalkan Anda ingin melamar program Fulbright FLTA, maka silakan dituliskan nama Anda di Zoom, FLTA underscore atau tanda hubung, yaitu nama lengkap Anda. Atau kalau Anda ingin melamar program Fulbright DAI, bisa dituliskan yaitu DAI underscore atau tanda hubung nama lengkap Anda. Dengan demikian akan membantu tim kami untuk dapat mengalokasikan Anda ke dalam breakout room yang sesuai. Nah, jadi kami harap Anda bisa melaksanakan rename ini ya untuk bisa membantu kami. Dan acara ini kami adakan di Zoom meeting, namun nanti rekamannya akan kami unggah ke akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, sehingga Anda bisa menyaksikan ulang untuk mendapatkan tips dan juga pengalaman dari para alumninya. Baik, rekan-rekan sekalian, nanti pada saat sesi tanya jawab, ada 2 cara yang dapat Anda laksanakan, yaitu cara yang pertama bisa dengan cara mengetikkan pertanyaan Anda ke private chat kepada host atau moderator, atau nanti juga kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung ya, yaitu melalui audio dan atau plus video. Sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga berinteraksi dengan lebih interaktif. Oke, langsung saja saya ingin memaparkan mengenai program Fulbright untuk pengajar Indonesia. Dan untuk keperluan ini, saya akan membagikan layar saya, di mana kami sudah menyiapkan paparan khusus untuk acara ini. Nah, ini adalah paparan yang kami persiapkan untuk acara ini. Silakan Anda simak baik-baik informasinya. Andakah pengajar Indonesia berikutnya yang menjadi Fulbrighter? Sedikit informasi mengenai program beasiswa Fulbright. Program ini merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi mereka yang berasal dari berbagai kalangan untuk dapat melaksanakan program pertukaran. Nah, program Fulbright tidak hanya ditawarkan di Indonesia saja, tapi juga di kurang lebih 160 negara lainnya. Di Indonesia, program ini sudah ditawarkan sejak tahun 1952. Dan penerima beasiswa pertama dari beasiswa ini diantaranya ada Hasan Syadili, Haji Agus Salim, dan juga ada Rustandi Kartakusuma.
Sementara orang Amerika Serikat yang pertama kali datang ke Indonesia dengan beasiswa Fulbright itu adalah pada tahun 1960 ya. Dan sejak saat itu sudah ada kurang lebih 3.000 orang warga Indonesia yang menjadi Fulbrighter dan juga ada 1.300 orang warga Amerika Serikat yang menjadi Fulbrighter dan datang ke Indonesia untuk studi, melaksanakan penelitian, atau mengajar, dan sekaligus ini mendekatkan hubungan antara kedua negara. Fulbrighter Indonesia, diantaranya ada Profesor Kuncoro Ningrat, HB Yasin, dan juga Fulbrighter lainnya seperti Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja yang merupakan ahli hukum laut, dan berkat jasa beliau, kita, Indonesia, yang terpecah di berbagai kepulauan, itu masih menjadi satu kesatuan Nusantara. Nah, setelah itu juga ada Profesor Tian Belawati yang merupakan mantan Rektor Universitas Terbuka, dan juga Profesor Pratiwi Sudarmono, yaitu astronot Indonesia atau astronot wanita pertama dari negara Asia, dari kawasan Asia Tenggara. Dan selain mereka juga ada termasuk diantaranya Doktor Fisika asal Papua yang pertama, yaitu Dr. Yani Ansanai, serta beberapa orang penulis dan juga novelis seperti Ahmad Fuadi dan Intan Paramadita. Nah, untuk Fulbrighter Amerika Serikat sendiri, mereka kerap membagikan keilmuan yang mereka miliki dan juga melaksanakan kolaborasi dengan institusi di Indonesia, sehingga manfaat dari program pertukaran yang mereka laksanakan itu tidak hanya dimanfaatkan secara mandiri oleh masing-masing pribadinya, tapi juga oleh institusi baik yang di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Mengapakah rekan-rekan harus mempertimbangkan untuk melamar beasiswa Fulbright? Yang pertama, beasiswa Fulbright itu menawarkan global network ya, karena ditawarkan di lebih dari 160 negara, sehingga nanti Anda memiliki kesempatan untuk berjejaring dengan Fulbrighter dari berbagai belahan dunia lainnya. Dan harapannya, ke depannya, apabila setelah selesai dari program Fulbright, kerjasama, persahabatan, pertemanan masih tetap bisa terjalin dan bisa menciptakan kerjasama yang lebih real. Mungkin kerjasama antar institusi. Nah, itu adalah manfaat dari program Fulbright. Yang berikutnya adalah bantuan untuk proses penempatan di universitas di Amerika Serikat. Lalu, selama Anda mengikuti program di Amerika, Anda akan diberikan bantuan akademis dan non-akademis. Dan juga akan dibantu untuk melamar visa ke Amerika Serikat, yaitu visa tipe J. Kita memasuki penjelasan mengenai beasiswa untuk pengajar Indonesia, yaitu Fulbright FLTA dan Fulbright BAI. Persyaratan umum yang ditetapkan adalah warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris fasih, serta komitmen pada bidang studi yang dipilih. Lalu kami juga mencari mereka yang memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, dan sanggup menyelesaikan program di Amerika Serikat, dan setelahnya kembali ke Indonesia. Adapun fasilitas program yang diberikan, ini sangatlah komprehensif, karena ini adalah beasiswa ya. Jadi, selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan dibekali dengan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku untuk berbagai keperluan. Lalu saat mengikuti program di Amerika Serikat, Anda akan diberikan biaya program, uang saku bulanan, uang buku, tiket pesawat internasional 1 kali pulang pergi, serta asuransi kesehatan. Nah, untuk Fulbright FLTA, ini adalah sebuah beasiswa akademik nirgelar yang diberikan selama 2 semester dan bisa dilamar oleh mereka yang saat ini merupakan pengajar bahasa Inggris atau pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Dan berikut ini adalah sedikit testimonial dari seorang penerima beasiswa Fulbright FLTA. Program Fulbright FLTA benar-benar merupakan pengalaman yang memberdayakan. Program ini memberikan kesempatan bagi guru bahasa Inggris dan guru BIPA untuk mengembangkan potensi mereka dengan menyediakan akses ke pengalaman mengajar bahasa
di lingkungan dan budaya yang berbeda. Nah, karena program ini memberikan kesempatan yang sangat unik, yaitu untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, mengasah kemampuan mengajar, serta menambah wawasan tentang Amerika Serikat. Jadi, di Amerika nanti, kegiatan Anda adalah mengajar bahasa Indonesia selama 20 jam per minggu di kampus yang Anda nanti akan ditempatkan. Lalu ada juga komponen pertukaran budaya, dan juga ada komponen perkuliahan di dalam kelas. Anda bisa mengambil perkuliahan atau mata kuliah yang Anda minati, seperti contohnya sejarah Amerika, atau mungkin mata kuliah yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Inggris atau bahasa asing, dan sebagainya. Itu kami serahkan kepada Anda ya. Silakan disesuaikan sesuai dengan apa yang Anda perlukan nanti di Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk Mid-Year Enrichment Conference, di mana pada konferensi ini Anda akan dipertemukan dengan para penerima beasiswa Fulbright FLTA dari seluruh dunia. Nah, di sini Anda akan mengikuti konferensi selama beberapa hari, lalu setelah itu Anda akan mendapatkan materi, dan juga bisa menunjukkan budaya Indonesia. Adapun persyaratan khusus untuk melamar Fulbright FLTA adalah memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris atau BIPA minimal 1 tahun, dan mengajar di jenjang sekolah menengah atau pendidikan tinggi. Namun apabila Anda saat ini mengajar bahasa Inggris atau BIPA di lembaga lainnya, misalkan lembaga kursus, Anda masih punya kesempatan ya untuk melamar program ini. Untuk kemampuan bahasa Inggris, itu perlu dibuktikan dengan kepemilikan skor TOEFL ITP, yaitu di angka 550 atau skor lainnya yang setara. Dan diharapkan peserta itu mampu berperan ganda sebagai asisten pengajar dan juga mahasiswa di universitas di Amerika Serikat. Dan Anda haruslah memiliki gelar S1 atau S2. Cara mendaftar program Fulbright FLTA itu adalah dengan cara mengisi formulir aplikasi daring, dan tautan untuk aplikasi daring ini dapat ditemukan di laman Aminef, www.aminef.or.id. Kita berpindah kepada program yang kedua, yaitu program Fulbright DAI. Program ini merupakan program nirgelar dan nirkredit dengan jangka waktu 1 semester, dan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan menjalani berbagai kegiatan di universitas di Amerika Serikat. Nah, testimonial dari salah seorang penerima beasiswa Fulbright DAI mengatakan bahwa program ini adalah program yang luar biasa dan tak terbantahkan bagi para pengajar yang ingin meningkatkan profesionalisme mereka dalam karir mengajar, interaksi sosial global, dan juga untuk pengembangan pribadi. Program Fulbright DAI menawarkan kesempatan yang unik, yaitu meningkatkan keahlian sesuai dengan bidang studi, meningkatkan kemampuan mengajar, menambah wawasan tentang Amerika Serikat, serta adanya kesempatan untuk menyelesaikan proyek individu. Nah, di Amerika Serikat, nanti Anda akan mengikuti perkuliahan di dalam kelas di universitas, lalu juga ada kesempatan untuk menjadi asisten pengajar di sekolah setempat. Bisa jadi di jenjang SD, ataupun SMP, ataupun SMA, disesuaikan dengan di mana nanti Anda akan berada. Karena nanti Anda langsung berada di Amerika Serikat, maka tentunya komponen pertukaran budaya itu sudah merupakan salah satu cakupan dari kegiatan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk mentoring selama program. Mereka yang bisa melamar program Fulbright DAI haruslah memiliki pengalaman mengajar penuh waktu, minimal 3 tahun, atau kalau bisa 5 tahun ya, karena ini akan lebih disukai. Lalu kemampuan bahasa Inggrisnya itu dibuktikan dengan kepemilikan skor TOEFL ITP, yaitu di angka 500, atau skor lainnya yang setara. Dan Anda yang saat ini merupakan guru SD atau SMP atau SMA atau yang sederajat, yang saat ini mengajar penuh waktu di sekolah yang
mayoritas populasi muridnya itu adalah lokal. Gitu ya. Jadi misalkan ada di antara rekan-rekan di sini yang merupakan guru di madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah pastoran, maka Anda masih bisa melamar program Fulbright DAI ya, karena jenjang-jenjang dari sekolah yang saya sebutkan tadi masih SD atau SMP atau SMA dan sederajat. Dan untuk melamar program Fulbright DAI ini, para guru yang bisa melamar adalah yang tidak hanya memiliki pengalaman mengajar penuh waktu, namun juga memiliki gelar minimal S1. Selain para guru, ada juga staf lainnya di sekolah yang bisa melamar Fulbright DAI, yaitu spesialis media perpustakaan, atau guru BK, atau koordinator pendidikan khusus dan pendidik lainnya, atau spesialis kurikulum, dan atau administrator yang bekerja dengan siswa sekurang-kurangnya 50% dari waktu mereka di sekolah. Nah, kesempatan pasca program Fulbright DAI ini adalah kesempatan untuk memenangkan hibah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, lalu mendapatkan dukungan dalam pelatihan lanjutan, dan juga partisipasi dalam proyek kolaboratif dengan sekolah di Amerika Serikat. Jadi, meskipun nanti di Amerika hanya 1 semester, namun kesempatan pasca program yang ditawarkan itu sangatlah banyak ya. Oleh karena itu, sayang sekali kalau seumpamanya melewatkan untuk melamar program Fulbright DAI ini. Cara mendaftar program Fulbright DAI ada 2 opsi. Yang pertama adalah dengan mengisi aplikasi daring, dan yang opsi kedua adalah mengirimkan berkas lamaran ke alamat kantor Aminef. Jadi silakan Anda pilih kira-kira cara mana yang paling enak untuk Anda. Nah, untuk tenggat waktu pendaftarannya adalah di tanggal 15 April 2021. Jadi 2022 maksud saya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan untuk melamar, yaitu mulai tanggal sekarang ya, hingga 15 April, jadi ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi. Kami harap dengan mengikuti acara ini, Anda bisa mendapatkan tips dari para alumni, sehingga Anda bisa memperkuat formulir aplikasi Anda dan memperbesar peluang untuk dipilih menjadi salah satu fellow dari program Fulbright FLTA atau Fulbright DAI. Nah, informasi terkini dapat ditemukan di media sosial, ada di Facebook page, ada di Twitter, atau juga ada di Instagram. Apabila Anda berada pada platform-platform ini, silakan ikuti kami di media sosial, sehingga Anda tidak ketinggalan berita atau informasi lainnya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan gunakan kesempatan ini. Nanti akan ada kurang lebih waktu 10 menit untuk tanya-jawab ya, sebelum kita nanti masuk ke breakout room masing-masing. Namun apabila ada pertanyaan setelah acara, maka silakan telepon ke kantor Aminef atau mengirimkan email, kami akan respon Anda pada hari dan jam kerja. Nah, sedikit informasi mengenai Aminef. Aminef adalah yayasan nirlaba dwibangsa yang didirikan atas kesepakatan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat di tahun 92. Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan fellowship lainnya, seperti program CCI dan program Global Undergraduate Exchange Program. Aminef mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Dan visi misi kami adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui kegiatan tukaran pendidikan, yaitu program Fulbright ataupun program lainnya yang kami kelola. Jadi, apabila Anda terpilih menjadi salah seorang penerima beasiswa Fulbright ataupun fellowship lainnya yang dikelola oleh Aminef, Anda sudah pasti akan berafiliasi dengan institusi yang ada di Amerika Serikat untuk studi S2 atau S3, untuk riset, atau untuk kegiatan pengembangan profesionalisme, sebagaimana halnya Fulbright FLTA dan Fulbright DAI ini. Sementara orang Amerika Serikat yang mendapatkan beasiswa Fulbright, mereka itu akan bisa pergi ke luar Amerika Serikat, bisa memilih Indonesia untuk salah satu tujuan mereka, untuk dapat melaksanakan riset, mengajar, ataupun melaksanakan proyek kolaboratif.
beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia itu ada 7 program beasiswa yang berbeda. Jadi nanti informasinya dapat disimak di laman Aminef ya. Kami juga ada mengelola beasiswa lainnya, yaitu Global Undergraduate Exchange Program dan juga Community College Initiative. Itu saja penjelasan mengenai program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Sekarang waktunya Anda untuk melamar kedua program tersebut dan meraih pengalaman transformatif di Amerika Serikat. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tadi penjelasan mengenai program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Oleh karena itu, sekarang kita langsung saja ya masuki tanya jawab, yaitu hingga pukul 15.30, maksud saya 14.30, jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, atau nanti kita juga bisa on cam untuk dapat berinteraksi lebih dekat. Oke. Ada pertanyaan mengenai program Fulbright DAI. Oke, pertanyaannya adalah apakah lama dari mengajar, yaitu minimal 3 tahun, dapat diakumulasikan dari sekolah sebelumnya atau harus di sekolah yang sama? Jawabannya adalah Anda dapat mengakumulasikan pengalaman tersebut dari pengalaman di sekolah sebelumnya. Ya. Oke. Untuk Anda yang ingin menggunakan tes TOEFL, silakan Anda pergunakan tes TOEFL untuk melamar program Fulbright FLTA ataupun Fulbright DAI. Apabila Anda ingin menggunakan tes lainnya seperti Duolingo, nanti silakan Anda bisa mempergunakannya, nanti bisa dituliskan di dalam bagian section yang TOEFL. Ya. Nah, setelah itu, untuk program yang Fulbright FLTA, itu tidak ada batasan usianya ya, tidak ada batasan usia minimal ataupun maksimal, yang berlaku adalah batasan pengalaman Anda sebagai pengajar bahasa Inggris atau BIPA. Dan apabila Anda PNS ataupun bukan, hal tersebut juga bukanlah merupakan pertimbangan dari program Fulbright FLTA. Oke. Saya ingin mengundang yaitu penanya, Siti Sarah, apakah bisa mengaktifkan audio dan atau plus video Anda untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung? Silakan apabila Anda bisa melaksanakannya. Oke. Baik, Mbak. Mohon maaf, belum bisa menghidupkan kamera, apakah tidak apa-apa? Baik, tidak apa-apa. Silakan untuk sampaikan pertanyaan Anda. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Mita atas informasi yang telah diberikan. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Sarah, fresh graduate dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya izin bertanya Mbak, kebetulan saya baru tahu FLTA ini di tahun akhir saya kuliah. Jadi saya masih belum ada pengalaman Mbak, terkait mengajar. Jadi belum ada 1 tahun pengalaman mengajar. Lalu jika tadi dijelaskan bahwa harus ada memiliki pengalaman mengajar BIPA atau bahasa Inggris minimal 1 tahun. Jika belum ada pengalaman mengajar tersebut, tapi hanya magang sebagai language partner, apakah tidak ada kemungkinan untuk lolos atau bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Siti Sarah untuk pertanyaannya. Oke, untuk melamar program Fulbright FLTA itu sebaiknya memang sudah memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris ataupun BIPA selama minimal 1 tahun ya, dan ini adalah pengalaman yang sifatnya full time gitu. Kalau misalkan masih hanya memiliki pengalaman sebagai magang gitu, saya rasa silakan Anda masih tetap bisa melaksanakan lamaran atau mengirimkan lamaran untuk program Fulbright FLTA. Namun apabila masih belum yakin untuk bisa melamar program tersebut, silakan untuk bisa bersiap-siap di tahun depan ya, di tahun 2023 untuk menyampaikan aplikasi Fulbright FLTA. Jadi sehingga aplikasinya bisa lebih kuat lagi secara profil. Terima kasih banyak Siti Sarah untuk pertanyaannya. Saya melihat ada 1 orang yang melaksanakan raise hand, Fitra. Silakan untuk bisa unmute dan juga menyampaikan pertanyaan Anda.
Terima kasih Mbak, luar biasa. Saya sangat tertarik sekali dengan program Fulbright ini. Jadi saya sudah melamar 2 kali ya Mbak ya, maksudnya sudah memasukkan di tahun 2020-2021, tapi yang DAI saja. Nah setelah mendengar penjelasan dari Mbak, itu apakah boleh kita melamar dua-duanya langsung Mbak? Dan mohon tipsnya bagaimana untuk bisa tembus ini Mbak, atau dengan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pengalaman untuk bisa berhasil dalam program ini. Karena Fulbright is my dream. Thank you Mbak. Terima kasih banyak Ibu Fitra untuk pertanyaannya. Nah, mengenai melamar kedua program pada saat yang bersamaan, hal tersebut memungkinkan ya, dengan catatan berarti aplikan harus bisa memenuhi persyaratan dari kedua program tersebut dan juga mengirimkan 2 set aplikasi yang berbeda untuk masing-masing program. Apabila Anda bisa melaksanakan hal tersebut, maka Anda dipersilakan untuk bisa melamar program. Adapun untuk tips terkait dengan aplikasi Fulbright FLTA ataupun Fulbright DAI, nah nanti rekan-rekan bisa menyampaikan secara langsung ya kepada para alumni. Nah, saya juga sekaligus ingin mengingatkan untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin belum melaksanakan rename sesuai dengan program mana yang Anda minati, silakan Anda laksanakan demikian sehingga tim kami bisa mengalokasikan Anda nantinya pada breakout room yang tepat. Jadi silakan tuliskan FDAI garis miring, maksud saya garis bawah atau tanda hubung, Anda bisa gunakan tanda hubung juga, nama lengkap Anda. Kalau Anda ingin melamar program Fulbright FDAI, Fulbright DAI, atau Anda juga bisa tuliskan FLTA, garis bawah, atau tanda hubung, nama lengkap Anda apabila Anda ingin melamar program Fulbright FLTA. Oke? Baik, saya melihat 2 orang lagi yang raise hand. Saya ingin mempersilakan, yaitu Amalia Dina Nurhayati, untuk dapat melaksanakan atau menanyakan pertanyaannya langsung dengan on audio dan juga video. Silakan, Amalia. Selamat siang. Iya, saya adalah seorang guru untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi. Jenjang yang saya ajar adalah lower primary, namun teman-teman saya juga ada yang jenjangnya mulai dari SD dan sampai SMA untuk mengajar di pendidikan inklusi di program individual di sekolah ini, begitu ya. Apakah bisa mendaftar atau bagaimana itu ketentuannya? Karena jenjangnya adalah dari SD sampai SMA begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Amalia untuk pertanyaannya. Mengenai program Fulbright DAI, program tersebut dapat dilamar oleh Anda yang saat ini mengajar di bidang studi apapun, termasuk yang di dalam bidang studi pendidikan inklusi. Nanti di dalam ruangan breakout room Anda akan mendapati tips, yaitu langkah-langkah untuk mengisi formulir aplikasi Fulbright DAI, di mana nanti Anda bisa menuliskan bagian atau subjek yang Anda ajarkan di sekolah pada bagian atau kolom yang telah disediakan. Jadi jawaban kami adalah Anda bisa melamar program Fulbright DAI. Nanti kita ketemu lagi di breakout room yang Fulbright DAI ya. Terima kasih banyak, Amalia. Saya ingin mempersilakan 1 orang lagi untuk bisa bertanya secara langsung, yaitu ada Ana Rahmadianti. Silakan untuk unmute dan juga bukan video apabila memungkinkan. Oke, Ana? Iya, pertanyaan saya, apakah terdengar? Iya. Pertanyaan saya, apakah dari Fulbright itu ada targeted area, Mbak? Misalnya sekolah-sekolah yang sekolah terpencil di Indonesia akan lebih disukai gitu daripada yang di kota-kota besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat pendaftaran itu kan ada kayak berapa jumlah guru dan berapa jumlah murid. Nah, misalnya saya mengajar hanya di unit SMP, apakah saya hanya menyertakan jumlah guru di unit SMP atau boleh seluruh guru di seluruh unit di sekolah ini gitu? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk program Fulbright DAI, program ini menerima aplikasi dari berbagai kota tentunya ya, dari seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu semua guru mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menjadi seorang Fulbright DAI.
Kalau Anda nanti ingin mengetahui kira-kira sebagaimanakah peluang untuk menjadi seorang Fulbright DAI, nanti kami akan memandu Anda untuk mencari tahu siapa sajakah penerima beasiswa program Fulbright DAI, mereka mengajar di mana, dari daerah mana, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, untuk pertanyaan yang kedua dari Ana, yaitu berkaitan dengan sekolah. Nah, biasanya memang ada juga Bapak dan Ibu guru yang mengajar di 2 sekolah yang berbeda ya. Namun biasanya ada sekolah utama yang mana dia lebih sering menghabiskan waktu di sekolah tersebut. Nah, jadi silakan Anda sebutkan sekolah utama tersebut di dalam formulir aplikasi, namun juga Anda sebutkan sekolah yang kedua. Hal tersebut diakomodir dalam aplikasi Fulbright DAI. Nanti Anda akan mendapatkan tips untuk menuliskannya di dalam formulir aplikasi di dalam breakout room. Oke, saya akan melihat waktu sekarang sudah menunjukkan 14.31 waktu Indonesia Barat. Maka untuk sesi tanya jawab di main room ini akan saya sudahi hingga sekarang ya, karena sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivasi untuk breakout room-nya. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin mengingatkan, apabila rekan-rekan belum melaksanakan rename nama Anda berdasarkan program Fulbright mana yang Anda inginkan, silakan Anda lakukan sekarang, sehingga tim kami bisa melakukan assignment Anda ke dalam breakout room yang lebih tepat. Dan nanti tim kami juga akan membantu Anda untuk assignment tersebut apabila hal tersebut dibutuhkan. Oke. Nanti di dalam breakout room ada 2 breakout room yang berbeda, yaitu untuk Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Di dalam breakout room Fulbright FLTA, nanti Anda akan bertemu dengan I Gusti Ayu Mahatma Agung dan juga Prisna Aswarita Putri. Sementara dalam ruangan Fulbright DAI, Anda akan bertemu dengan Ibu Feni Manorek dan juga Bapak Muzakir Syamaun. Mereka akan menjadi narasumber di masing-masing breakout room. Proses pengalokasian breakout room akan membutuhkan waktu selama maksimal 5 menit, karena kami perlu juga melaksanakan assignment secara manual ya, dari Anda yang sudah bergabung di dalam ruangan ini. Oleh karena itu, kami akan memutarkan video perjalanan beasiswa Fulbright, yang mana Anda akan melihat video tersebut, hingga nanti Anda teralokasikan ke dalam breakout room. Baik, kami akan mulai membuka breakout room-nya. Kita sama-sama menyimak program video Fulbright Journey, sambil nanti kita menunggu untuk teralokasikan ke dalam breakout room ya. Have a nice session everyone. Halo, selamat siang. Selamat datang di breakout room untuk program Fulbright FLTA. Saya Nabila Fatmayanti, anggota tim Grant for Indonesians Aminef, akan menjadi moderator untuk sesi pada kesempatan kali ini. Ada 2 topik yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, yaitu pengalaman Fulbright FLTA serta tips untuk menulis 3 esai di dalam formulir aplikasi. Bersama kita telah hadir 2 alumni Fulbright FLTA, yaitu I Gusti Ayu Mahatma Agung dan Prisna Aswarita Putri. Seperti pada sesi sebelumnya, saya ingin menyampaikan tata cara di dalam breakout room. Yang pertama, selama narasumber membagikan informasi dan pengalamannya, mohon rekan-rekan yang bergabung di Zoom meeting ini untuk mematikan audio atau mengklik mute agar materi yang disampaikan dapat terdengar dengan baik oleh seluruh peserta di breakout room kali ini. Yang kedua, sesi tanya jawab akan diadakan setelah sesi bersama para narasumber selesai. Bagi yang bergabung di Zoom, silakan Anda bisa ketik pertanyaannya via pesan langsung atau private chat kepada saya selaku moderator. Yang ketiga, kami juga akan mengundang rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung via audio dan juga video dengan pembicara nantinya di dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan pembicara pertama kita pada sesi kali ini, yaitu I Gusti Ayu Mahatma Agung. Kami biasanya memanggil Mbak Mahatma.
adalah alumni Fulbright FLTA 2017 yang menjadi pengajar bahasa Indonesia atau primary teacher di Harvard University. Ia meraih gelar Magister Linguistik di Universitas Udayana dan gelar sarjana di bidang sastra Inggris dari universitas yang sama. Saat ini Mbak Mahatma bekerja sebagai dosen prodi sastra Inggris di Fakultas Bahasa Asing Universitas Maha Saraswati Denpasar. Oleh karena itu, Mbak Mahatma dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nabila. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Mbak. Oke. Saya izin share screen ya. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Ya, oke. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahatma. Saya adalah alumni Fulbright FLTA tahun 2017 dan saya mendapatkan penempatan di Harvard University. Jadi sore ini saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti program Fulbright FLTA dan juga membagikan tips menulis esai Objective and Motivation. Oke, saya akan mulai dari alasan mengapa saya tertarik untuk melamar Fulbright FLTA. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan bahasa dan keberagaman budaya Indonesia. Jadi karena saya dari Bali, dan Bali sudah cukup terkenal ya di mancanegara, jadi saya ingin memperkenalkan bahwa di Indonesia itu ada daerah-daerah lain, kemudian ada budaya lain juga. Jadi Indonesia itu bukan cuma Bali saja, gitu. Kemudian alasan yang kedua, saya ingin meningkatkan wawasan saya tentang Amerika Serikat dan pemahaman lintas budaya. Jadi saya rasa ini merupakan hal yang penting bagi pengajar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, saya ingin mendapatkan pengalaman belajar dan mengajar di Amerika Serikat. Nah, karena waktu saya melamar Fulbright FLTA, itu saya belum menjadi dosen. Dan saya memang ingin menjadi dosen dan melanjutkan studi S3 ke luar negeri. Jadi saya rasa kalau saya mendapatkan pengalaman belajar dan mengajar di Amerika Serikat, itu tentunya akan sangat membantu dalam persiapan untuk studi lanjut. Gitu. Oke, kemudian pengalaman saya selama mengikuti program Fulbright FLTA di Amerika Serikat, yang pertama saya mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing di Harvard University. Nah, di Harvard University saya biasanya mengajar kelas bahasa Indonesia setiap hari Jumat, kemudian di hari-hari lain saya biasanya lebih banyak memberikan tutorial, jadi lebih seperti kelas privat begitu. Jadi kelas privatnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kemudian selain mengajar, saya juga mengambil kelas, saya mengambil 2 kelas setiap semester, dan kelas yang saya ambil itu berkaitan dengan teaching methodology atau American Studies. Nah, jadi saya sebelum mengikuti mata kuliah tersebut, saya akan melihat daftar mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian saya akan kontak profesornya melalui email. Jadi saya akan minta izin sebelumnya kepada profesor tersebut untuk mengikuti kelas beliau secara audit gitu. Karena sewaktu tahun saya FLTA di Harvard itu hanya diizinkan untuk mengikuti kelas secara audit. Kemudian selain itu saya juga ada melakukan kegiatan pertukaran budaya, jadi saya biasanya menari, kemudian kadang-kadang saya memasak masakan Indonesia yang simpel-simpel saja. Kemudian ada juga kegiatan volunteering, jadi di Harvard, maksud saya di Boston, itu ada persatuan gitu, persatuan orang-orang Indonesia di sana, jadi kayak perkumpulan orang-orang Indonesia, namanya Indonesian Community of New England. Jadi kadang-kadang mereka akan mengadakan kegiatan tentang yang berkaitan dengan Indonesia. Jadi misalnya saat perayaan 17 Agustus, saya ikut membantu volunteering gitu, untuk kegiatan tersebut. Kemudian di bulan Desember itu juga ada Mid-Year Enrichment Conference, ini di Washington DC. Jadi bisa dilihat fotonya, ini full squad, jadi seluruh FLTA pada tahun 2017. Jadi kami melakukan sharing culture gitu. Jadi sewaktu Mid-Year Enrichment Conference itu kami menunjukkan gitu budaya dari masing-masing daerah gitu di Indonesia. Jadi daerah asal kami. Itu kegiatan yang kami lakukan. Kemudian foto di sebelah kiri ini kelas di Harvard.
Jadi saya juga membantu mengajar bahasa Indonesia untuk program undergraduate. Jadi di sini bisa lihat semuanya memakai udeng Bali. Jadi ini salah satu cara saya untuk sharing culture gitu. Jadi saya juga membawa souvenir dari Indonesia. Jadi selain udeng saya juga terkadang memberikan kartu pos atau gantungan kunci gitu. Oke, selanjutnya manfaat yang saya rasakan dari mengikuti Fulbright FLTA setelah kembali ke Indonesia, yang pertama karena saya terlibat proses pembelajaran dan profesionalisme kerja di Amerika Serikat, hal ini menginspirasi saya untuk menerapkannya setelah kembali ke Indonesia gitu. Jadi sewaktu saya mengikuti kelas-kelas di Harvard University, saya bisa melihat bagaimana para profesor di sana mengajar, kemudian metodenya gitu, kemudian bagaimana mahasiswanya di sana etos belajar dan etos kerjanya seperti apa, dan itu sangat menginspirasi saya. Kemudian yang kedua, wawasan tentang Amerika Serikat yang saya dapatkan selama mengikuti program FLTA ini sangat membantu saya mengajar mata kuliah yang saya ajarkan di universitas gitu, terutama mata kuliah seperti translation dan cross-cultural understanding. Selain itu, saya juga mendapatkan informasi yang bermanfaat melalui relasi nasional dan internasional gitu, terutama setelah saya mulai berprofesi sebagai dosen. Oke, itu pengalaman saya selama mengikuti program Fulbright FLTA. Sekarang saya akan lanjut dengan tips menulis esai, objective, and motivation. Oke, jadi ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menulis esai, objective, and motivation. Jadi yang pertama, itu kita harus menjelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar yang sesuai dengan program ini. Jadi kita mungkin bisa menjelaskan kegiatan apa saja yang diikuti sewaktu kuliah atau mata kuliah yang sesuai dengan program ini. Kemudian pengalaman mengajar itu juga bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, pengalaman yang berdampak pada pengembangan diri. Jadi hal-hal yang sifatnya formatif gitu dalam pengembangan diri kita itu juga bisa dijelaskan. Jadi berikan contoh spesifik untuk poin ini. Kemudian jelaskan mengapa latar belakang dan pengalaman tersebut sesuai dengan program FLTA. Kemudian poin yang kedua, kita harus menjelaskan tujuan mengikuti program FLTA. Jadi contohnya saya di essay saya dulu, saya menulis bahwa saya ingin memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia. Kemudian saya ingin mendapatkan pengalaman mengajar dan belajar di Amerika Serikat. Dan saya ingin menambah relasi nasional dan internasional. Kemudian poin yang ketiga, kita harus menjelaskan rencana jangka panjang. Jadi di essay saya dulu, saya menulis saya ingin mengembangkan karir saya sebagai seorang pengajar. Jadi pengalaman belajar dan mengajar di Amerika tentunya akan membantu saya dalam pengembangan diri sebagai seorang pengajar. Kemudian karena saya punya tujuan untuk studi lanjut di luar negeri, tentunya pengalaman ini juga membantu saya mempersiapkan diri untuk studi lanjut. Kemudian jelaskan bagaimana program FLTA dapat membantu Anda mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Jadi di kesimpulan Anda harus mampu meyakinkan pemberi beasiswa bahwa Anda adalah kandidat yang tepat dengan merangkum kembali hal-hal yang sudah Anda sebutkan di poin-poin sebelumnya. Jadi dengan menjelaskan bahwa latar belakang, tujuan Anda mengikuti program FLTA, dan rencana jangka panjang Anda sesuai dengan program ini. Nah, kemudian tips penting dari saya, yang pertama, baca instruksi dengan seksama. Jadi, hal-hal apa saja yang harus dijelaskan di esai, pastikan Anda sudah menjawabnya dengan baik gitu. Jadi jangan sampai ada poin yang terlewat atau yang lupa dijelaskan. Kemudian yang kedua, jati diri sendiri. Jadi esai ini adalah media bagi kita untuk menunjukkan kepada pihak pemberi beasiswa bahwa kita adalah kandidat yang tepat gitu. Tapi tentunya kita harus menunjukkan diri kita yang terbaik. Jadi diri sendiri, tapi tunjukkan diri kita yang terbaik gitu. Show your best. Kemudian yang ketiga, berikan contoh-contoh spesifik gitu. Jadi untuk mendukung argumen Anda atau alasan-alasan Anda bisa memberikan contoh spesifik gitu. Jadi tentang hal-hal yang Anda lakukan, misalnya sudah dilakukan, itu akan mendukung argumen Anda atau alasan Anda. Kemudian yang ini sudah jelas ya, hindari plagiarisme, dan yang terakhir pastikan tidak ada kesalahan ejaan dan tata bahasa. Ya, sekian dari saya.
dan semoga sukses untuk aplikasi Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Prisma. Terima kasih Mbak Mahatma atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu Mbak Prisna Aswarita Putri. Prisna Aswarita Putri adalah alumni Fulbright FLTA 2017 yang menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia di Yale University. Ia meraih, ia meraih gelar linguistik di Universitas Hasanuddin dan gelar sarjana di bidang bahasa Inggris dari Universitas Negeri Makassar. Saat ini, Mbak Prisna bekerja sebagai dosen bahasa Inggris di UIN Dato Karama Palu. Pada Mbak Prisna, saya persilahkan. Makasih Mbak Nabila, izin share screen ya. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat dengan jelas? Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Prisna, Fulbright FLTA untuk angkatan 2017 di Yale University. Jadi seangkatan dengan G. Mahatma ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tips menulis 2 esai Fulbright FLTA. Yang pertama adalah esai Teaching Methodologies and Techniques. Jadi, yang pertama yang saya lakukan adalah membaca instruksi dengan jelas, apa yang diminta oleh esainya. Jadi di situ untuk Teaching Methodologies and Techniques, kita diminta untuk menulis metode atau teknik apa yang akan kita gunakan ketika mengajar BIPA di Amerika Serikat. Dan juga penjelasan kita yang ada di dalam esai itu tidak boleh lebih dari 2.500 karakter. Sebagai gambaran, waktu itu saya menulis esai dengan 2.344 karakter, yang sama dengan 347 kata. Jadi kurang lebih satu esai itu 350-an kata. Nah, setelah membaca instruksinya dengan saksama, saya mulai membuat outline ataupun gambaran besar kira-kira aspek penting apa yang perlu saya masukkan ke dalam esai tersebut. Nah, di situ saya memasukkan pengalaman mengaplikasikan metode dan teknik mengajar. Jadi, teknik ataupun metode yang akan kita gunakan nantinya di Amerika Serikat harus sudah terbukti efektif, paling tidak berdasarkan pengalaman kita yang pernah kita gunakan saat mengajar ataupun yang pernah dosen kita gunakan saat kita belajar. Setelah membuat outline-nya, maka proses penyusunan ataupun penulisan esainya menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele ataupun mengambang. Jadi harus concise ya, singkat dan jelas, dan juga memperhatikan koherensi dan juga cohesiveness antara kalimat satu dan kalimat yang lainnya, ataupun paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Dan langkah terakhir tentu saja sebelum mengumpulkan esai, kita perlu mengecek kembali, teliti membaca apakah semua aspek penting yang perlu kita masukkan sudah dituangkan di dalam esai tersebut. Dan untuk double check-nya lagi, waktu itu saya meminta tolong kepada seorang American, jadi penutur asli bahasa Inggris, untuk mengecek ataupun menjadi proofreader, sehingga misalnya kesalahan struktur bahasa ataupun ejaan, penggunaan tanda baca, atau mengenai konten isinya bisa dikoreksi dulu sebelum kita kumpul. Setelah itu, mari kita membahas tentang struktur esai. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa ini bukan format baku dari Aminef ya, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya ketika menulis esai untuk mendaftar Fulbright FLTA. Jadi waktu itu saya membagi struktur esai saya menjadi 3. Yang pertama adalah pembuka. Di paragraf pertama di situ saya menuliskan bahwa setiap individu itu unik, baik itu dari motivasi belajar, kemampuan akademik, kemampuan memahami materi, dan juga gaya belajarnya. Setiap orang berbeda sehingga metode dan teknik yang perlu saya gunakan, aplikasikan ketika mengajar BIPA nanti di sana, tentu saja yang bisa mengakomodir perbedaan tersebut. Kemudian diisi atau paragraf kedua di esai saya, di situ kemudian saya memberikan elaborasi mengenai metode dan teknik yang saya pilih untuk aplikasikan di sana.
Jadi pengelaborasiannya bukan penjelasan tentang definisi ya, jadi tidak perlu misalnya contohnya waktu itu saya menggunakan CLT adalah bla bla bla, tidak perlu, tapi bisa langsung memasukkannya ke dalam pengalaman kita ketika menggunakan metode ataupun teknik tersebut dalam proses pembelajaran kita. Dan kemudian esai saya ditutup dengan penjelasan mengenai bagaimana pengaplikasian metode dan teknik tersebut dalam kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing di Amerika Serikat. Ini ada contoh paragraf yang saya tuliskan untuk lebih meyakinkan pembaca, bagaimana meyakinkan pembaca, diksi apa ataupun style yang bagaimana yang perlu kita gunakan. Yang pertama, di sini ada kalimat yang saya tandai dengan warna merah. Di sini menunjukkan bahwa kita sendiri pun sepertinya belum yakin, belum percaya diri bahwa yang akan kita aplikasikan itu akan berhasil. Jadi bagaimana kita akan meyakinkan orang lain. Sehingga untuk meyakinkan pembaca ataupun yang akan memberikan beasiswa nantinya, tentu saja kita harus memberikan argumen yang terdengar percaya diri, tapi disokong oleh bukti-bukti berupa pengalaman, sehingga nantinya tidak terdengar membual ataupun terkesan berbohong. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk menuliskan metode apa yang akan kita pakai ya. Jangan sampai kita hanya bilang the classroom teaching experiences, tapi tidak melampirkan nama, metode, ataupun teknik yang kita gunakan. Nah, ini ada 2 foto yang saya lampirkan yang merupakan kegiatan mahasiswa kelas bahasa pemula, level pemula di semester kedua mereka. Yang pertama adalah presentasi kelompok, di mana mereka menjelaskan tentang cuaca. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan tentang cuaca itu sering digunakan sebagai ya kurang lebih basa-basi di sana. Dan juga ada kegiatan yang namanya ngobrol one-on-one. Jadi, untuk kelas bahasa di Yale itu khusus untuk pemula kita belajarnya dari Senin sampai Jumat, 50 menit per pertemuannya. Jadi untuk Senin sampai Rabu biasanya digunakan untuk menjelaskan materi dan diskusi, kemudian hari Kamis ada presentasi, dan hari Jumat, khusus hari Jumat itu kita ada ngobrol one-on-one. Jadi kami mengundang penutur asli bahasa Indonesia, misalnya diaspora, kurang lebih 4 orang, sebagai teman ngobrol mahasiswa bahasa Yale. Jadi misalnya ada yang kurang percaya diri untuk melakukan presentasi di depan kelas ataupun di depan teman mereka, sehingga kita memberikan ruang untuk mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia ketika ngobrol one-on-one dengan penutur asli. Sekarang kita masuk ke esai Sharing Your Culture. Jadi di petunjuk ataupun instruksi esai Sharing Your Culture, kita diminta untuk memilih salah satu di antara 3 skenario yang ada. Yang pertama adalah apakah kita akan mempromosikan budaya lewat kuliah tamu, festival internasional, ataukah sukarelawan di youth center yang ada di sekitar host institution kita. Jadi pada saat itu saya memilih skenario yang kedua, festival internasional, karena ini juga ada kaitannya dengan pengalaman saya, sehingga bisa lebih gampang berceritanya nanti di esai, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk instruksinya sama dengan esai sebelumnya, yaitu tidak boleh lebih dari 2.500 karakter, tetapi ada satu tambahan instruksi, yaitu meminimalisir kutipan ataupun sumber dari luar. Jadi yang dibutuhkan untuk sharing your culture adalah ide-ide original dari kita sendiri, karena kita akan menjadi duta budaya, sehingga kita perlu memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga orang lain melihat kita sebagai wajah Indonesia juga terkesan baik, seperti itu. Untuk outline-nya, saya menuliskan pengalaman berkecimpung di kegiatan festival internasional,
Dan juga untuk penggunaan bahasanya kurang lebih sama dengan yang tadi, dan tentu saja jangan lupa untuk meminta orang lain sebagai proofreader agar memastikan semua poin penting itu tidak terlewatkan di dalam esai kita. Untuk struktur esai, di sini di pembuka saya menuliskan tentang latar belakang budaya saya yang mempengaruhi bagaimana pemahaman saya tentang budaya. Di isinya, saya menuliskan tentang persiapan apa saja yang telah saya lakukan untuk dapat mendukung ataupun menyokong nanti tugas saya sebagai duta budaya di Amerika Serikat. Dan tentu saja harus ada antisipasi yang kita lakukan terhadap potensi gegar budaya di sana, karena sebagaimana kita ketahui, friksi-friksi akan tidak dapat dinafikan ketika kita berkumpul dengan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir, di penutup esainya dituliskan rancangan aksi promosi budaya yang akan kita realisasikan. Di bagian kedua atau bagian isi details mengenai persiapan dan antisipasi, di situ saya tuliskan langkah-langkah yang saya ambil untuk mengembangkan kemampuan intrapersonal dan interpersonal saya. Di intrapersonal di situ tentu saja saya jelaskan bahwa upaya-upaya apa saja yang saya lakukan untuk menambah pengetahuan, misalnya membaca referensi kah, ataukah bertanya kepada orang ataupun pegiat budaya, sehingga nantinya strategi-strategi yang saya gunakan untuk melakukan promosi itu efektif. Dan yang kedua, karena ketika kita memilih skenario event budaya internasional, tentu saja kita akan terlibat langsung di dalamnya, entah itu sebagai event organizer ataukah sebagai performer. Jadi saat itu saya mempersiapkan diri saya dengan mengasah kemampuan untuk menari tarian tradisional dan juga bermain alat musik. Jadi meskipun tidak mahir, paling tidak dasar-dasarnya adalah, sehingga nanti bisa ikutan hore-hore pas ada festival kayak gitu. Kemudian untuk pengembangan interpersonal, saya rajin mengikuti organisasi dan komunitas multikultural untuk beradaptasi, belajar, mempersiapkan diri, latihan, sehingga nantinya mungkin sudah terbiasa untuk menghadapi situasi berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Dan yang terakhir tentu saja melatih diri dengan ikut berpartisipasi dalam event budaya internasional yang ada di daerah saya, sehingga hal tersebut nantinya juga bisa saya gunakan untuk menyokong skenario yang saya pilih, yaitu festival internasional. Kemudian di sini ada contoh paragraf untuk meyakinkan pembaca Anda. Yang pertama, di sini seperti yang kita baca, flow antara satu kalimat ke kalimat lainnya itu kurang nyambung ya, kayak tiba-tiba ada kalimat dengan isi A dan B tidak ada kaitannya langsung dihubungkan, sehingga untuk paragraf yang saya kirimkan waktu itu diberilah penjelasan sehingga alur dari cerita kita ini bisa saling berkaitan satu sama lain. Jadi tips untuk menulis esainya, tentu saja kita harus menjelaskan secara singkat dan jelas, tetapi juga ada benang merah yang bisa ditarik antara satu cerita ke cerita lainnya, seperti itu. Satu lagi contoh paragraf di sini, untuk sebelah kirinya yang warna merah di sini, dia menyebutkan 3 skenario. Padahal tadi sudah diberikan instruksi untuk memilih 1 skenario. Jadi ini semacam buang-buang kata yang sudah sedikit itu, tapi menjelaskan sesuatu yang tidak perlu. Jadi saya rasa hal tersebut harus dihindari ya, tidak perlu mengulang apa yang sudah ada ataupun menjelaskan semuanya, menghabiskan kalimat untuk sesuatu yang tidak perlu. Jadi langsung saja disebutkan satu pilihan skenario apa yang kita pilih untuk mempromosikan budaya dan juga persiapan yang kita lakukan sehingga skenario tersebut bisa dieksekusi secara maksimal.
Dan yang terakhir di sini ada foto, sama dengan foto yang G. Mahatma tadi tampilkan di Mid-Year Conference di Washington DC ya. Di akhir tahun itu kita akan berkumpul dengan ratusan FLTA dari hampir 100 negara waktu itu, dan hanya ada 10 negara yang bisa tampil. Jadi setiap negara yang ingin tampil itu memasukkan ataupun mengajukan proposal kepada pihak penyelenggara. Alhamdulillah Indonesia itu ya 90% setiap tahunnya itu terpilih untuk menampilkan satu pertunjukan, entah itu tari ataupun nyanyian menggunakan alat musik untuk mempromosikan budayanya, sehingga sangat perlu untuk mengasah kemampuan bernyanyi kah atau menari dan juga bermain alat musik, karena itu pasti digunakan pada saat Mid-Year Conference. Dan satunya lagi adalah foto saya dan mahasiswa beserta supervisor dan juga diaspora bermain angklung pada Southeast Asia Spring Festival yang diadakan oleh host institution saya ataupun ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai 2 esai Fulbright. Terima kasih. Terima kasih Mbak Prisna untuk penjelasannya. Baik rekan-rekan sekalian, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di Zoom chat. Bila ada yang belum menyampaikan pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaannya kepada saya via direct message. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan Dava Alfalah. Mbak Prisna mungkin bisa bantu menjawab. Apakah peserta yang baru lulus 1-2 tahun dari universitas dengan bahasa Inggris sebagai bahasa instruksi dapat dibebaskan dari persyaratan sertifikat TOEFL atau IELTS? Pendek pengetahuan saya Mbak Nabila, bahwa apapun jurusan kita, latar belakang pendidikan tetap perlu memasukkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, entah itu TOEFL, TOEIC ataupun IELTS. Oke, terima kasih Mbak Prisna. Betul sekali, semua pelamar program FLTA wajib melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris, di mana kami meminta para pelamar untuk menyampaikan nilai-nilai TOEFL yang mereka miliki, seperti TOEFL ITP sebesar 550, TOEFL IBT dengan skor 80, atau IELTS skor 6,5, atau bisa juga dengan Duolingo skor 105. Oke, saya akan lanjutkan pertanyaan. Pertanyaan ini bisa ditujukan kepada Mbak Mahatma. Dari Abdul Ghafur. Selamat siang, saya ingin melanjutkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah benar untuk FLTA ditunjukkan hanya untuk yang berusia 29 tahun? Yang kedua, apakah seorang dosen yang berstatus PNS dapat mengikuti program FLTA ini? Terima kasih. Kalau setahu saya sekarang tidak ada batasan usia untuk melamar program FLTA, tapi kalau saya tidak salah selama sebelum 5 tahun sebelum pensiun gitu kalau nggak salah. Jadi usia pelamar untuk FLTA tidak dibatasi, tapi usahakan 5 tahun sebelum usia pensiun. Kemudian yang kedua, dosen PNS sepertinya tidak ada ketentuan tidak boleh gitu, jadi boleh-boleh saja selama mendapatkan izin dari atasan. Oke, terima kasih Mbak Mahatma. Betul apa yang disampaikan Mbak Mahatma. Pelamar dengan status sebagai dosen PNS bisa mengikuti program ini selama memang menjadi full-time dosen untuk pengajar bahasa Inggris, atau juga bagi pengajar MIPA, silakan juga bisa mendaftar pada program ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rani Syafrina. Saya ingin bertanya, apakah pelamar merancang sendiri silabus sebelum keberangkatan atau silabus sudah disediakan oleh universitas? Mbak
Saya mohon bantuannya kepada Mbak Prisna untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi untuk FLTA ada 2 tugas utama. Yang pertama adalah primary teacher, yang kedua adalah teaching assistant. Untuk primary teacher seperti G. Mahatma di Harvard University, setahu saya akan membuat silabus sendiri ya, dan mungkin akan dikoordinasikan dengan supervisor yang ada di host institutionnya. Sedangkan saya yang teaching assistant di Yale University, karena sudah ada dosen tetap yang mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, maka beliau yang membuat silabusnya, kemudian akan diinfokan kepada saya dan juga nantinya akan digunakan seperti itu. Terima kasih Mbak Prisna. Oke, saya juga ingin membantu menyampaikan pertanyaan. Ada 2 penanya yang menanyakan hal yang sama, yaitu sebentar saya double cek lagi, atas nama Milendia Mustika dan juga Haryati Buhari. Apakah masih bisa mendaftar di program yang sama jika telah lulus administrasi tapi tidak lolos di tahap interview? Kepada para pelamar yang sebelumnya mungkin tahun lalu sudah melamar tapi tidak lolos tahap interview, kami sarankan jika ingin melamar kembali silahkan Anda bisa menyampaikan dan juga mengumpulkan lamaran Anda via online, dan nanti tim seleksi akan mereview lamaran Anda. Jangan patah semangat, terus mencoba, dan kami selalu mendoakan agar dapat hasil yang terbaik. Oke, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Rachel. Mungkin Mbak Mahatma bisa bantu untuk menjawabnya. Untuk mendaftar FLTA, apakah online saja atau juga bisa mengirimkan berkas kantor ke Aminef seperti Fulbright DAI? Mbak Mahatma, dipersilakan. Kalau di tahun saya itu saya mengirimkan berkas secara langsung, tapi kalau sekarang sepertinya bisa dilakukan secara online ya. Terima kasih Mbak Mahatma. Betul, ada perubahan dari yang pendaftar beberapa tahun yang lalu ke proses pendaftaran tahun ini. Untuk para pelamar tahun ini bisa mendaftar via online. Selanjutnya ada juga yang menanyakan kepada saya via direct message. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mbak Prisna. Bila Anda kembali ke Amerika Serikat, hal apa yang akan Anda lakukan dengan berbeda? Wah, pertanyaannya kayak interviewer ya. Serasa lagi ikut audisi. Mungkin pendekatan berbeda yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih terbuka lagi ketika ada di sana. Waktu itu adalah pengalaman pertama saya jauh dari rumah, sehingga tentu saja masih kuat gegar budayanya, agak ada yang membuat saya menahan diri, entah itu dengan bersosialisasi kepada orang lain ataupun mengekspresikan diri saya sendiri. Nah, kalau diberi kesempatan yang kedua kalinya ke sana, tentu saja saya akan lebih banyak mengeksplor lebih banyak tempat, mencoba berteman dengan lebih banyak orang lagi, dan tentu saja mencoba lebih banyak makanan lagi di sana. Iya. Terima kasih Mbak Prisna. Mbak Mahatma mungkin mau ada tambahan juga yang ingin disampaikan? Iya, jadi saya sama seperti Prisna. Jadi sewaktu saya ke Amerika untuk ikut program Fulbright FLTA itu pertama kalinya saya jauh dari orang tua gitu, jauh dari keluarga. Jadi pengalaman saya juga sama. Jadi di awal-awal itu saya mengalami culture shock. Kemudian di sana karena di Boston dingin, itu sempat juga jadi kayak mau dalam ruangan aja gitu, indoor terus gitu, jadi jarang keluar gitu. Nah, kalau saya bisa kembali ke Amerika lagi, ya mungkin sama ya seperti Prisna gitu, saya jadi pengen lebih terbuka gitu, terus pengen lebih rileks gitu. Jadi karena mungkin mindset awal saya waktu berangkat itu, wah saya dapat
penempatan di Harvard gitu. Jadi saya mikirnya apa-apa tuh harus serba serius gitu. Jadi setelah di sana ternyata oh tidak seperti yang saya pikir ya gitu, tidak separah yang saya pikir, tidak seserius yang saya pikir gitu. Jadi saya mungkin akan lebih rileks gitu, lebih terbuka, ingin mencoba lebih banyak pengalaman gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai pada saat mengadakan acara musik, contohnya pada International Festival. Apakah pelamar atau kita juga perlu membawa alat musik dari Indonesia? Mungkin Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma bisa menyampaikan pengalamannya. Oke, waktu itu ya saya bawa beberapa alat musik khas tradisional dari daerah saya. Dan kebetulan kalau di Yale itu karena kelas bahasanya juga sudah lama dan komunitas Indonesianya juga besar, maka banyak juga alat-alat musik yang sudah ada di sana seperti angklung. Jadi ya saya bawa, tapi di sana juga sudah banyak. Kalau pengalaman Mbak Mahatma seperti apa di Harvard? Kalau saya tidak membawa alat musik, tapi sebelum berangkat itu saya belajar nari Bali gitu. Jadi supaya ya adalah gitu bisa sharing culture gitu, kesenian gitu. Jadi bentuk sharing culture-nya itu bisa macam-macam, bisa main alat musik, bisa menari, bisa menyanyi atau bentuk sharing culture lainnya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Prisna, Mbak Mahatma. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai pengalaman interview. Boleh kiranya dapat sampaikan informasi kepada para peserta atau rekan-rekan kali ini bagaimana pengalamannya pada saat interview. Mbak Prisna, Mbak Mahatma, kita ada yang mau disampaikan? Oke, jadi waktu itu harusnya ada 4 orang yang mewawancarai, tetapi yang satunya ada urusan mendadak. Jadi saya diwawancarai oleh 3 orang. Yang satunya adalah alumni yang bekerja di Konjen, yang kedua adalah akademisi, dan yang ketiga adalah perwakilan Fulbright. Jadi bule, satunya bule. Dan pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah berasal dari Bapak bulenya itu tentang kegiatan sosial saya. Jadi waktu itu saya tergabung dalam komunitas 1000 guru. Terus itu yang menjadi pertanyaan pembuka dari beliau, meminta saya untuk menceritakan pengalaman saya di situ. Dan kurang lebih berjalannya proses interview itu sampai 30 menit sih Mbak, dengan full bahasa Inggris. Betul, saya juga ingin menambahkan sedikit, wawancara akan dilaksanakan selama 30 menit dan juga ada perwakilan dari American dan juga Indonesian pada saat wawancara. Jadi bagi para pelamar silakan persiapkan dengan baik dokumennya dan kelengkapan berkasnya agar bisa lolos di tahap selanjutnya dan juga menjadi Fulbrighter FLTA seperti Mbak Mahatma dan juga Mbak Prisna. Kalau Mbak Mahatma, bagaimana dulu pengalamannya pada saat interview? Boleh share kepada kita semua di sini? Jadi waktu wawancara saya itu ada 4 pewawancara, jadi 2 orang Indonesia dan 2 orang Amerika. Jadi pertanyaannya itu seputar esai yang sudah saya tulis dan juga CV yang sudah saya kirimkan gitu. Jadi pertanyaannya itu saya sempat ditanya bagaimana caranya menarik minat siswa di sana untuk ikut kelas bahasa Indonesia gitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada kendala di kelas, misalnya mereka bosan atau mereka tidak mau bicara bahasa Indonesia karena ikut kelas untuk persyaratan saja misalnya gitu. Jadi banyak what if questions gitu. Jadi mungkin ingin tahu bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah gitu. Kemudian ada juga pertanyaan seperti apa yang kamu lakukan kalau punya waktu luang gitu. Kemudian nanti kalau sudah di sana kegiatan apa saja yang ingin kamu lakukan gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi intinya sih kalau saran dari saya relax saja dan jadi diri sendiri, jawabnya apa adanya gitu. Jadi tidak usah terlalu menyombong atau buat-buat gitu atau membual gitu. Jadi ya apa adanya saja gitu. Jadi saya sewaktu itu juga berpikir
ya saya sudah melakukan yang terbaik gitu. Bagaimanapun hasilnya nanti berarti ya itu yang terbaik bagi saya gitu. Saya mikirnya gitu aja, jadi bisa lebih rileks gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma, jadi kita harus be original, kita harus menyampaikan sesuai apa yang kita alami, apa yang kita punya, kita harus memahami diri kita, dan juga tentunya apa yang kita tulis dalam aplikasi kita, itulah yang nantinya akan ditanyakan pada saat wawancara. Kemudian Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma ada pertanyaan mengenai apakah ada kendala atau masalah dalam culture. Pertanyaannya dari Chandra Peng. Mbak Prisna, Mbak Mahatma mungkin bisa share pada kami mengenai kendala budaya yang dihadapi pada saat di Amerika Serikat. Kendala budaya ya. Yang pertama mungkin karena saya latar belakangnya dari keluarga yang sedikit konservatif ya, jadi ketemu dengan orang yang sangat ramah di sana dengan hugging and kissing itu adalah hal yang lumrah. Awalnya saya aduh gimana ya, ini bertentangan dengan ajaran dan juga nilai-nilai budaya yang sudah saya junjung tinggi sejak saya lahir seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal baik meskipun berbeda dengan bawaan kita, tapi bisa dipetik hikmahnya. Tentu saja ada culture shock di situ, baik itu dari cara kita bersosialisasi dan juga tentu saja semacam etos kerja ya. Kalau di sini mungkin karena saya juga tidak besar di kota besar, dunia kerja saya itu sangat menjunjung tinggi hierarki, jadi junior, senior, orang tua, anak baru kayak gitu kan. Sesampainya di sana merasakan kebebasan dan juga profesionalismenya orang Amerika dalam bekerja itu luar biasa. Jadi di situ saya merasa dihargai sebagai seorang manusia yang maksudnya kita kerja profesional, entah itu kamu orang baru atau orang lama, muda atau tua, ya kita melihat dirimu sebagaimana kemampuanmu. Jadi banyak hal-hal yang baik juga sih yang bisa kita ambil di sana. Oke, Mbak Prisna, terima kasih. Kalau Mbak Mahatma, bagaimana Mbak? Ada kendala budaya pada saat di Amerika Serikat? Iya, kalau saya mungkin hal-hal kecil ya Mbak. Jadi mungkin misalnya waktu belanja dulu gitu, waktu awal-awal sampai di Amerika itu, kalau di Indonesia itu kan label harga berapa gitu, kemudian kita sampai di kasir bayarnya ya memang segitu gitu. Nah, waktu awal-awal sampai di Amerika tuh waktu belanja, harganya itu belum termasuk pajak gitu. Jadi kadang tuh saya mikir gitu waktu bayar, loh kok lebih ya gitu. Oh iya ya ada pajak gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu misalnya. Terus ada juga ngasih tip kan. Jadi kalau misalnya makan di luar gitu kan ada kasih tip gitu. Kadang-kadang itu masih bingung gitu. Ini tipnya berapa ya gitu. Terus ini sih lagi kayak misalnya kayak porsi makanan gitu. Jadi porsi makanan di Amerika itu kan besar ya gitu. Jadi kadang itu bisa untuk 2 sampai 3 kali makan gitu. Jadi saya sering banget kalau misalnya waktu awal-awal sih gitu, lama-lama jadinya terbiasa gitu sama porsi segitu. Jadi waktu di awal-awal itu pasti sisa gitu kalau makan di luar gitu. Jadi minta untuk dibungkus dibawa pulang kayak gitu. Terus ini bukan budaya sih ya, tapi cuaca itu apa namanya sangat berpengaruh sih buat saya gitu, karena dingin terus gitu di Boston itu. Bahkan bukan winter pun juga tetap dingin gitu. Jadi di awal-awal itu sering ini sih ya kayak sebel gitu, ya ampun ini kenapa sih kok dingin banget gitu, kok terus-terusan dingin gitu. Terus ke tempatnya Prisna gitu misalnya main ke Yale gitu, di sana ternyata dingin juga, anginnya malah lebih kencang kayak gitu. Jadi itu juga penyesuaian gitu ya cuaca itu gitu. Jadi kalau misalnya pas dingin-dingin gitu kan harus pakai baju banyak ya berlapis-lapis gitu. Terus ntar masuk ruangan harus copot lagi, ntar mau keluar harus pakai lagi gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu sih kalau dari saya. Tapi akhirnya lama-lama terbiasa dan ini sih ya seru juga gitu.
Karena pengalaman yang unik kan, nggak ada pengalaman kayak gitu sewaktu di Indonesia. Oke, baik Mbak Prisna, Mbak Mahatma, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita bisa eh, dengar tadi rekan-rekan semua bahwa selama di Amerika Serikat, Mbak Prisna dan Mbak Mahatma mendapatkan awalnya kendala, tapi setelah beradaptasi dan juga setelah saling memahami dengan budaya yang ada di Amerika Serikat, hal tersebut menjadi insight baru bagi Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rachel. Kak, apakah yang menjadi tantangan terbesar kalian ketika ada di Amerika Serikat untuk mengajar dan kuliah? Mbak Prisna dan Mbak Mahatma, silakan. Boleh share pengalamannya, tantangan selama mengajar dan juga kuliah di Amerika Serikat? Mbak Prisna terlebih dahulu mungkin bisa. Oke. Kebetulan kalau di Yale itu adalah salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa pemilih kelas bahasa Indonesia terbesar tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di Amerika Utara. Sehingga kami memiliki ada dua kelas pemula, ada 2 juga kelas menengah, dan 3 kelas mahir. Jadi waktu itu kesulitan mengajarnya lebih kepada time management-nya sih Mbak. Bagaimana kita mengatur waktu. Jadi meskipun teaching assistant karena banyak kelas, kadang saya diminta sama supervisor saya untuk menghandle beberapa kelas. Nah, selain mengajar juga kan kita ada kelas juga kan. Kita juga perlu berkuliah di 2 mata kuliah. Nah, jadi juggling habis ngajar langsung ke office dulu buat periksa tugasnya mahasiswa, ada office hour-nya untuk kunjungan mahasiswa, sorenya kita kuliah lagi sampai malam, itu yang kadang bikin ngos-ngosan sih. Jadi mana dingin seperti kata Gek Mahatma ya, di sana dingin, jadi kadang kayak aduh mager, males keluar, tapi dari pagi sudah harus memulai aktivitas untuk persiapan materi, ngajar kelas sampai siang, lanjut office hour, sorenya kuliah. Jadi kayak gitu. Oke, Mbak Prisna. Jadi time management ya yang menjadi tantangan selama menjadi teaching assistant di Yale. Kalau Mbak Mahatma bagaimana tantangannya selama mengajar dan juga berkuliah di Harvard? Kalau dari saya, karena saya di Harvard sebagai primary teacher, itu jadi apa-apa itu harus urus sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau promote kelas gitu, kemudian untuk menyusun materi ajar gitu, kemudian mengatur jadwal ajar, itu semuanya itu harus mengurus sendiri gitu. Jadi di awal-awal tuh saya sempat agak kebingungan gitu dan agak kewalahan gitu. Cuman saya mengatasinya dengan bertanya sama FLTA yang katanya di atas saya, kemudian bisa juga bertanya ke supervisor gitu, atau orang-orang di Ash Center waktu itu, jadi tempat saya mengajar. Kemudian kalau belajar di sana itu karena di Harvard ya, jadi saya sempat merasa insecure gitu. Jadi karena sekelas sama mahasiswa yang pintar-pintar banget, the best and the brightest gitu, jadi saya sempat merasa insecure gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ngikutin kuliahnya gitu. Jadi meskipun audit ya gitu, tetapi ternyata profesor dan mahasiswa di sana itu suportif sekali gitu. Jadi mereka approachable gitu, kemudian mereka juga informatif sekali gitu. Ya, itu dari saya. Oke, jadi Mbak Mahatma tantangannya saat itu karena menjadi primary teacher, jadi harus mengatur dari mulai persiapan sebelum mengajar, pada saat mengajar, promosi mengajar itu sendiri, dan Mbak Mahatma saat itu menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut dengan bertanya ke alumni sebelumnya dan juga ke Harvard ya, pihak-pihak yang bisa membantu. Kemudian Mbak
Mahatma juga menyampaikan bahwa pada saat perkuliahan itu adalah suatu tantangan sendiri karena bertemu dengan mahasiswa internasional dari berbagai negara yang terbaik dan the brightest one. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mengenai housing. Seperti apa, Mbak Prisna mungkin bisa bantu jawab terlebih dahulu untuk housing selama di Amerika Serikat. Seperti apa, Mbak? Oke, jadi bersyukur sekali karena di Yale itu sampai persoalan housing pun kami dibantu oleh pihak kampus. Jadi saat itu kami di-assign, jadi ada beberapa FLTA dari berbagai negara yang ada di Yale. Saya jadinya di satu apartemen dengan FLTA dari Rusia, dari Meksiko, Nigeria, apa lagi ya? Brazil, iya, dan saya. Jadi kami berlima FLTA dari negara yang berbeda, tetapi ditempatkan di host institution yang sama. Kemudian kami disatukan dan dicarikan. Jadi pas sampai habis summer orientation di Arkansas itu kami langsung diantar ke apartemen kami yang sudah diatur oleh pihak kampus. Oke, terima kasih Mbak Prisna. Berarti dibantu dari pihak Yale ya kalau untuk Mbak Prisna. Kalau Mbak Mahatma bagaimana housing pada saat mengajar di Harvard? Kalau saya dapat informasi housing itu dari alumni FLTA, jadi yang 1 tahun di atas saya gitu. Jadi kalau di Harvard itu sepertinya ini ya sudah turun-temurun gitu di sana gitu, landlordnya juga yang itu terus gitu. Jadi informasinya saya dapat dari alumni FLTA sebelumnya. Berarti kalau Mbak Mahatma dibantu oleh alumni FLTA tahun sebelumnya ya untuk housing. Kemudian Mbak Mahatma ada pertanyaan dari Ayu. Bagaimana Mbak cara promosi bahasa Indonesia kepada mahasiswa di Harvard? Kalau saya dulu promosinya itu dengan mengirimkan email. Jadi waktu itu saya dapat list mahasiswa, dapat daftar mahasiswa yang sebelumnya, tahun sebelumnya mengikuti kelas bahasa Indonesia. Kemudian saya juga dapat informasi dari supervisor saya. Jadi saya mengirimkan poster kepada mereka. Kemudian selain itu juga ada ini ya, sepertinya promosi dari mulut ke mulut gitu. Jadi kayak satu siswa ikut tutorial bahasa Indonesia, kemudian memberitahu temannya, kemudian ada yang tertarik mau ikut juga gitu. Jadi ada beberapa siswa dari Harvard Business School yang seperti itu. Gitu. Oke, jadi reach out ke mahasiswa dan juga maksud saya mengirimkan email secara langsung ke mahasiswa dan juga ada promosi dari mulut ke mulut ya Mbak untuk promosi ini. Oke, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab secara langsung via audio dan juga video. Silakan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan secara langsung bisa klik emoji raise hand. Silakan bagi jika ingin ada yang bertanya secara langsung. Boleh menyampaikan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu. Oh, ada atas nama Anggi Agung. Silakan Mas Anggi, sampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Ada suaranya, Kak? Oke, ya, ada. Silakan. Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Menarik ya program beasiswa ini. Mungkin langsung saja untuk pertanyaannya, kan ini tujuan utamanya memang tadi mengajar bahasa Indonesia di Amerika begitu ya Kak. Nah, penasarannya adalah lebih ke pengajaran apa gitu, target pengajaran bahasa Indonesianya. Karena kan kalau melihat background saya pribadi kayaknya hampir sama di pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu kan mungkin ada sedikit perbedaan antara bahasa Inggris itu sendiri dan juga bahasa Indonesia. Nah, itu lebih ke praktikal dalam bahasa Indonesia yang diajarkannya itu ke arah mana gitu targetannya. Kira-kira begitu Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Nah, Mbak Prisna boleh bantu menjawab terlebih dahulu Pak untuk pertanyaan dari Mas Anggi, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Mahatma.
Oke, saya rasa untuk target ataupun tujuan pengajaran bahasanya tergantung dari host institutionnya ya, Mas Anggi. Kalau di IELTS sendiri itu fokus utamanya adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi tidak terlalu strict pada pengajaran grammar bahasa Indonesia, tetapi lebih kepada penggunaan bahasanya untuk berkomunikasi. Meskipun kelas bahasanya adalah kelas kredit di mana mereka harus mengikutinya itu sampai 5 semester, nantinya nilainya akan keluar di di KHS-nya mereka, tetapi pengajarannya lebih santai, makanya kita kayak lebih sering gunakan kata ngobrol, kayak gitu, yang bahasa-bahasa yang casual, karena fokusnya ke komunikatif skill-nya mereka. Oke, Mbak Mahatma bagaimana saat di Harvard? Kalau saya sewaktu di Harvard dulu, karena saya lebih banyak mengajar tutorial, jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi ada siswa yang dia ingin lebih banyak praktik bercakap-cakap. Ada juga yang ingin lancar membaca, maksudnya bisa memahami teks bacaan itu dengan baik gitu. Karena tujuan mereka belajar bahasa Indonesia itu kan berbeda-beda gitu, kemudian kemampuannya berbeda-beda. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Baik, terima kasih Mbak Mahatma. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Abdul Ghafur. Silakan Mas Abdul Ghafur. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Selamat siang Mbak Mahatma, Mbak Prisna. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf, ini sudah saya tulis di kolom chat dengan Mbak Nabila, tapi mungkin saya akan ajukan saja langsung. Yang pertama, mungkin ini baru pertama kali saya mengetahui mengenai FLTA. Jadi kira-kira proses seleksinya itu dari awal hingga akhir itu seperti apa, dan berapa jumlah kuota yang akan dikirim misalnya untuk tahun 2023 nanti mungkin ketika diberangkatkan. Terus tadi saya sempat tertarik dengan Mbak Mahatma mengatakan bahwa beberapa mahasiswa, beberapa peserta didik atau pembelajar yang ada di sana itu kan berbeda-beda kemampuannya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru untuk memberikan materi atau memberikan tugas ketika ada siswa yang berbeda kemampuannya, ada yang sudah sangat menguasai bahasa Indonesia, ada yang belum menguasai bahasa Indonesia sama sekali, tapi berada di dalam satu kelas, atau mungkin ada sistem yang berbeda di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abdul Ghafur untuk pertanyaannya. Oke, sebelum kita mendengarkan jawaban dari Mbak Prisna dan Mbak Mahatma, saya akan membantu menjawab mengenai kuota tiap tahunnya. Untuk kuota tiap tahunnya itu berbeda-beda, dan saya menyarankan lebih baik Mas fokus untuk melengkapi dokumen dan juga online application yang ingin Mas sampaikan, dan juga persiapkan juga untuk tahap wawancara, karena lebih baik fokus mempersiapkan diri untuk nanti pada saat misalnya lolos ke tahap selanjutnya, Mas sudah terbiasa dan juga sudah bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh panelis. Yang jelas setiap tahunnya berbeda, kurang lebih sekitar 10 orang, tapi tiap tahunnya tidak sama. Untuk detailnya Mas bisa cek di website Aminep, di situ ada bagian alumni directory. Mas bisa cek dari tahun ke tahun alumni siapa saja dan berapa orang, kurang lebih sekitar 10 orang. Oke, selanjutnya Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma bisa membantu untuk pertanyaan yang sudah juga disampaikan oleh Mas Abdul menjawab pertanyaannya. Oke, jadi untuk proses seleksi kurang lebih prosesnya itu berjalan sampai 1 tahun, Mas. Jadi waktu itu angkatan saya dengan B. Mahatma itu kami mengajukan aplikasi kami pada bulan April 2016, memasukkan berkas. Kemudian pengumuman untuk lulus ke tahap interview itu kami terima kurang lebih bulan Juli
di mana interviewnya sendiri bertempat di kantor Aminef di Jakarta pada bulan Agustus. Setelah lulus interview, kami diminta untuk mengikuti tes TOEFL IBT. Jadi IBT-nya meskipun di seleksi administrasi kita sudah memasukkan TOEFL IBT, tetapi nanti setelah lulus interview kita juga akan diminta untuk mengambil tes IBT dan itu juga dibiayai oleh Aminef. Setelah lulus persyaratan untuk IBT tersebut, kita akan diminta untuk melakukan matching system. Jadi akan ada 5 kampus yang menjadi daftar kandidat kampus host institution kita. Kita akan mengisi esai lagi, mengisi aplikasi, dan nantinya akan dicocokkan kira-kira yang mana yang paling sesuai dengan kepribadian ataupun kemampuan kita. Jadi kita diminta untuk semacam membuat prioritas dari skala 1 sampai 5 dari adanya 5 kampus yang disediakan tersebut. Nah, setelah melalui proses matching system, itu tahun depannya baru kami mendapatkan pengumuman untuk lolos sebagai Fulbright FLTA. Jadi kurang lebih ada 4 tahapannya, yaitu tahapan administrasi, interview, IBT, dan juga matching system. Baik, terima kasih Mbak Prisna maksud saya. Betul, tahapan yang disampaikan oleh Mbak Prisna ada tahap pelengkapan berkas, kemudian jika lolos selanjutnya dilanjutkan dengan sesi wawancara, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma, nanti akan diinterview oleh panelis yang terdiri dari warga negara Amerika dan juga warga negara Indonesia yang biasanya juga alumni atau dari alumni FLTA dan juga alumni program yang lainnya, dan juga ada perwakilan dari warga negara Amerika Serikat. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Mahatma bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Abdul Ghafur. Oke, saya akan menjawab tentang bagaimana manajemen kelas untuk siswa yang berbeda kemampuan. Gitu. Jadi kalau di Harvard itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kelasnya biasanya setiap hari Jumat. Nah, kelas yang setiap hari Jumat ini dibagi jadi kelas beginner dan intermediate. Jadi kalau ada siswa yang mengirim email ke saya yang menyatakan ingin join kelas bahasa Indonesia, saya akan bertanya terlebih dahulu apakah mereka sudah pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya atau tidak, atau masih pemula sekali gitu, belum pernah sama sekali. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saya akan membagi siswanya ke kelas beginner atau ke kelas intermediate. Sementara untuk yang tidak bisa ikut yang kelas hari Jumat itu biasanya mereka saya berikan tutorial gitu. Jadi ada tutorial seperti privat gitu. Jadi kalau misalnya privat ya saya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Jadi kalau privat kan bisa lebih gampang ya gitu. Jadi dibandingkan mengajar mixed ability class gitu. Jadi begitu yang saya lakukan dulu. Baik, terima kasih Mbak Mahatma atas jawabannya. Selanjutnya saya juga ingin mempersilahkan bagi para rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, ada juga pertanyaan yang masuk dalam chat pada saya. Mbak Mahatma dan juga Mbak Prisna, Anda mendapatkan surat rekomendasi dari siapa? Boleh mohon di-share pengalamannya kepada kami? Mbak Mahatma, mungkin terlebih dahulu bisa share kepada kami? Ya. Jadi sewaktu tahun saya, itu saya diminta 2 surat rekomendasi, tapi kalau sekarang kalau nggak salah diminta 3 ya. Gitu. Jadi saya minta 1 dari mantan dosen pembimbing saya sewaktu S2, kemudian satunya lagi dari atasan saya di tempat kerja yang dulu gitu. Jadi saya jelaskan tentang program ini gitu, saya menjelaskan singkat tentang program Fulbright FLTA, kemudian
saya mintanya itu jauh-jauh hari gitu, jauh-jauh hari sebelum deadline gitu. Jadi pastikan untuk minta surat rekomendasi itu jangan mepet-mepet ya gitu, supaya mereka punya waktu yang cukup untuk menulis surat rekomendasi untuk kita gitu. Apalagi kalau misalnya dosen atau atasan kita itu orangnya sibuk gitu. Kemudian pastikan juga follow up. Jadi mungkin karena kesibukan mereka mungkin lupa atau bagaimana gitu. Jadi pastikan jauh-jauh hari dan ada follow up untuk minta surat rekomendasi. Baik, terima kasih Mbak Mahatma. Kalau pengalaman Mbak Prisna bagaimana dulu saat meminta surat rekomendasi? Ya, jadi sama dengan G. Mahatma ya. Yang satunya saya minta dari atasan tempat saya bekerja, yang satunya lagi dari dosen saya waktu berkuliah dulu. Nah, waktu angkatan kami kan surat rekomendasi itu harus dikirim langsung ke kantor Aminef. Jadi betul sekali apa yang dibilang G. Mahatma bahwa jangan minta mepet-mepet waktu deadline. Karena perlu dikirim lewat pos kan waktu itu, dan kebetulan waktu itu saya bekerjanya di Jakarta, sedangkan saya berkuliahnya di Makassar. Jadi waktu itu minta rekomendasi lewat chat dan telepon kepada mantan dosen saya, dan beliau sebagaimana yang kita ketahui biasanya sibuk kan Bapak Ibu dosennya, dan untuk meminta rekomendasi dan meminta juga untuk beliau langsung yang mengirimkan ke kantor pos itu butuh apa ya, keberanian dan juga waktu, sehingga tolong untuk mempersiapkan rekomendasinya jauh-jauh hari seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Mahatma dan juga Mbak Prisna. Mbak Mahatma dan Mbak Prisna menyampaikan tadi kepada rekan-rekan semua bahwa Mbak Mahatma dan Mbak Prisna meminta surat rekomendasi dari atasan pada saat bekerja dan juga dosen pada saat berkuliah dulu. Ada beberapa tips yang disampaikan, yaitu pada saat minta surat rekomendasi, mohon meminta surat rekomendasi jauh-jauh hari, jangan mepet, karena pemberi rekomendasi memiliki kegiatan dan juga aktivitas lainnya yang juga padat. Kemudian ketika sudah meminta surat rekomendasi kepada pemberi rekomendasi, juga Mbak Mahatma dan Mbak Prisna mengingatkan untuk memfollow up mengenai surat rekomendasi tersebut. Saya juga ingin menambahkan, untuk surat rekomendasi betul bisa dikirimkan via pos langsung ke kantor Aminef, jadi terpisah dengan aplikasi Anda secara online. Tapi karena saat ini aplikasi bisa diisi secara online, Anda juga bisa memasukkan nama pemberi rekomendasi dan juga alamat email yang aktif di online application. Jadi pemberi rekomendasi Anda bisa mengisi surat rekomendasi langsung secara online. Dan ini lebih memudahkan kepada para pemberi rekomendasi dan juga peserta. Jadi kembali sama seperti apa yang dialami oleh Mbak Mahatma dan juga Mbak Prisna terlebih dulu, tetap harus mengingatkan dari jauh-jauh hari dan juga untuk meminta surat rekomendasi tidak dadakan. Selanjutnya ada yang menanya mengenai, double check lagi untuk direct message-nya. Untuk dokumen country specific materials itu apa? Baik, untuk bagian di online application itu ada bagian yang dinamakan country specific. Mohon untuk bagian tersebut bisa dikosongkan saja. Oke, ada lagi yang bertanya mengenai saya cek kembali. Menurut Anda, Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma, mengapa Anda terpilih menjadi seorang Fellow Fulbright FLTA? Mbak Prisna, bisa bantu menyampaikannya terlebih dahulu? Mungkin karena kualifikasi dan juga kemampuan yang dibutuhkan kebetulan saya miliki ya. Jadi waktu itu saya merasa memang berjodoh dengan Yale. Semua apa yang saya tuliskan di
esai saya memang itu yang dilaksanakan dan sudah dari dulu turun-temurun dikerjakan di sana. Jadi mungkin menurut saya kita ketika mendaftar dan sudah punya tujuan host institution secara spesifik, kita bisa membaca profil dari kampus tersebut. Kira-kira nilai-nilai apa yang mereka junjung dan juga kualitas apa yang mereka cari, sehingga kita juga dapat menyesuaikan apa yang kita tuangkan di dalam esai itu sesuai dengan apa yang dicari oleh kampus tersebut, seperti itu. Baik, Mbak Prisna. Kalau Mbak Mahatma bagaimana pendapatnya? Apa nih yang membuat Mbak Mahatma saat 2016 pada saat seleksi terpilih bisa menjadi penerima beasiswa Fulbright FLTA? Kalau menurut saya, mungkin ya karena latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kemudian tujuan saya mengikuti FLTA dan tujuan jangka panjang saya itu sesuai gitu dengan program ini gitu. Jadi karena ada kesesuaian tersebut, kemudian tentunya memenuhi persyaratan dan lolos seleksi wawancara gitu. Jadi makanya saya bisa lolos gitu, lolos program ini, lolos untuk mengikuti program FLTA. Jadi ada kesesuaian gitu antara kualifikasi kita dengan apa yang dicari oleh pihak pemberi beasiswa gitu, dalam hal ini Fulbright FLTA gitu. Baik, tadi Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma menyampaikan bahwa alasan kenapa bisa terpilih untuk mengikuti program Fulbright FLTA karena bisa menyampaikan di aplikasi bahwa kualifikasi personal yang dimiliki bisa memenuhi dengan apa yang diharapkan oleh pemberi beasiswa. Jadi seperti yang tadi disampaikan di esai dan juga di keseluruhan bahwa rekan-rekan sekalian harus bisa mengenali diri, bisa menyampaikan hal-hal yang memang mendukung dan membuat aplikasi rekan-rekan dalam tanda kutip menarik bagi para panelis atau para reviewer untuk aplikasi Anda. Baik, tadi saya melihat Mbak Ayu Lukisan menyampaikan raise hand. Ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Nabila. Saya mau bertanya untuk Mbak Mahatma lagi. Saya penasaran apakah dari pihak Fulbright mematok target jumlah murid yang harus dicapai untuk diajari bahasa Indonesia di Harvard. Terima kasih Mbak. Kalau dari pihak Fulbright itu setahu saya tidak ada patokan harus ada berapa siswa yang diajar dalam satu semester gitu. Kemudian kalau dari kalau dari Harvardnya sendiri, dari supervisor saya juga tidak ada target harus mengajar berapa siswa per semester gitu. Bahkan kalau saya tidak salah ya, dulu pernah ada alumni yang bercerita ke saya kalau cuman mengajar satu siswa saja gitu. Karena kan belajar bahasa Indonesia itu cukup jarang ya di Amerika gitu, kecuali mereka memang punya tujuan yang spesifik gitu. Misalnya mereka akan ditempatkan di Indonesia gitu, misalnya untuk bekerja, atau mereka akan melakukan penelitian di Indonesia, atau mungkin mereka keturunan Indonesia kemudian tertarik untuk belajar bahasa Indonesia begitu. Jadi tidak ada patokan harus mengajar berapa siswa per semester gitu. Tapi biasanya masing-masing host institution itu perlu FLTA itu karena memang ada minat gitu di sana di host institution itu untuk belajar bahasa Indonesia gitu, entah mungkin dari mahasiswanya atau mungkin orang-orang yang berafiliasi dengan universitas tersebut gitu. Jadi biasanya kita ditempatkan di host institution itu karena memang ada kebutuhan gitu, kebutuhan untuk pengajar bahasa Indonesia, biasanya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mahatma dan juga terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Oke, saya lihat
tadi ada notifikasi kalau waktu kita tinggal 2 menit lagi. Oleh karena itu, saya ingin meminta closing statement kepada Mbak Mahatma dan juga Mbak Prisna. Silakan boleh sampaikan closing statement-nya kepada calon aplikan Fulbright FLTA 2022 ini. Mbak Mahatma terlebih dahulu, silakan. Ya, kalau dari saya, persiapkan aplikasinya sebaik mungkin, jadi masih ada cukup waktu. Kemudian untuk menulis esainya, jadi diri sendiri dan tulisnya dari hati, gitu. Be yourself and show the best version of yourself. Ya. Oke, kalau Mbak Prisna, bagaimana closing statement-nya? Oke, jadi dengan mengikuti sesi informasi dan workshop ini berarti kalian sudah membuka sepertiga pintu menuju Amerika Serikat. Ketika kalian mendaftar, maka kalian membuka sepertiga pintu lagi. Sisa sepertiganya kalian gunakan untuk percaya pada diri sendiri dan juga berdoa kepada Tuhan. Semangat! Terima kasih Mbak Prisna dan juga Mbak Mahatma atas closing statement-nya. Terima kasih juga atas paparannya sangat luar biasa dan bermanfaat bagi para aplikan dan calon. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian sudah berpartisipasi di dalam 2 breakout room, yaitu untuk program Fulbright FLTA dan juga program Fulbright DAI. Mari kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada 4 orang pembicara di masing-masing ruangan. Ada 2 di program Fulbright FLTA, yaitu Prisna Aswarita Putri dan juga Igusti Ayu Mahatma Agung, dan juga 2 orang Fulbright DAI, yaitu ada Ibu Fendi Manorek dan juga Bapak Muzakir Syamapun. Kita sama-sama berikan tepuk tangan, boleh melalui chat atau boleh tinggalkan reaction ya untuk mereka semuanya. Kami harapkan materi yang disampaikan itu bisa menginspirasi dan terutama bisa membantu dalam hal menuliskan formulir aplikasi. Kami harap teman-teman sudah punya drafting untuk formulir aplikasi ya, sehingga sudah sekarang dalam tahap finalisasi. Karena tenggat waktu pendaftaran untuk program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI ini tinggal 3 minggu lagi. Jadi kalau bisa jangan menunggu sampai akhir sekali ya untuk mengirimkan formulir aplikasinya. Nah, sekarang saya ingin mengundang rekan-rekan semua untuk menghidupkan kamera. Kita mengambil grup foto virtual bersama-sama. Silakan Anda hidupkan kamera Anda apabila Anda ingin berpartisipasi dalam grup foto virtual ini. Kami akan ambil screenshot, yaitu layar-layar yang terbuka kameranya. Nanti fotonya akan kami unggah ke akun Flickr Aminef dan juga kami akan sertakan beberapa di antaranya untuk postingan di media sosial Aminef sebagai rekap di akhir acara kegiatan promosi untuk program Fulbright FLTA dan juga Fulbright DAI. Baik, apakah sudah siap untuk rekan-rekan? Sudah dibukakah kameranya semuanya? Saya akan melihat terlebih dahulu. Ya, ada 2 window ya. Kita langsung saja mulai untuk hitungan mundurnya. Oke, tim studio silakan untuk screenshot. Saya akan mulai ya hitungan mundurnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita mulai lagi untuk hitungan mundur kedua. Tahan posisi karena kita nggak tahu ya munculnya di yang layar keberapa. Oke, tim studio sudah siap? Kita hitung lagi hitungan mundurnya ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya ingin membagikan laman Aminef untuk mengetahui kira-kira di manakah Anda bisa menemukan informasi yang sangat spesifik untuk Anda yang ingin melamar kedua program tersebut atau mau melamar salah satunya ya. Nah, laman Aminef itu adalah di www.aminef.or.id. Saya rasa sudah cukup familiar ya untuk alamat tersebut. Dan ini adalah tampak layarnya.
Oke, ini adalah halaman Aminef. Nah, terus setelah itu nanti Anda silakan masuk ke bagian Grants for Innovation, selalu klik yang bagian program. Di sini Anda bisa klik yang bagian fellowships untuk mendapati program Fulbright FLTA ataupun program Fulbright DAI. Tadi di awal Anda mendengarkan paparan mengenai persyaratan umum, persyaratan khusus, dan lain-lain. Itu semua informasinya ada di laman masing-masing. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui siapa sajakah yang menerima program Fulbright FLTA atau Fulbright DAI, mereka berangkat kemana ke Amerika Serikat, informasinya berada di bagian Grantees and Alumni, lalu di bagian Current Grantees, lalu kalau diklik ada bendera Indonesia dan juga Amerika, pilih yang bendera Indonesia ya. Kalau diklik, Anda akan mendapati tombol-tombol yang merepresentasikan berbagai program beasiswa yang kami kelola. Nah, silakan Anda klik program mana yang Anda ingin ketahui. Misalkan Anda ingin mengetahui Fulbright DAI, bisa nanti klik di sini informasinya, dan Anda bisa mempelajari profil dari penerima program beasiswa. Oh ya, laman Aminef itu diperbarui pada tahun 2016 dan mengakomodir bagian grantee atau current grantees ini. Jadi di sini terteranya sampai tahun 2016 saja. Namun kalau Anda ingin mengetahui secara keseluruhan, katanya alumni Fulbright ada 3.000 orang. Di manakah letaknya? Anda klik yang bagian tadi ya, Alumni Directory, lalu klik yang bagian Indonesian. Di sini Anda bisa mendapati 3.094 nama dari penerima beasiswa Fulbright dari Indonesia. Misalkan Anda ingin melaksanakan filter berdasarkan bidang program beasiswanya, Anda bisa memilih di sini. Untuk Fulbright DAI ada di sini, terus nama program Fulbright DAI sebelumnya adalah International Leaders in Education Program atau iLab. Nah, juga ada di sini, silakan diklik. Atau Anda ingin mengetahui tentang program Fulbright FLTA, nanti juga bisa diklik di sini. Contohnya ya, kita klik Fulbright FLTA, Anda bisa mengetahui ada 176 para penerima beasiswa Fulbright FLTA sejauh ini. Kalau misalkan Anda ingin mengetahui kira-kira apa sajakah informasi terbaru mengenai penerimaan aplikasi, cerita tentang alumni, boleh nanti ikuti kami di media sosial. Nah, media sosialnya ada di bagian bawah laman Aminef ya, di www.aminef.or.id. Di sini ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, yang mana nanti rekaman acara ini akan kami upload ke sana. Terus setelah itu Flickr, nanti dokumentasi acara ini akan kami upload juga ke sana. Dan juga ada Instagram. Silakan Anda eksplorasi lebih lanjut. Itu saja informasi dari kami, semoga membantu. Dan akhir kata, mohon dibantu untuk mengisi survei pasca acara yang nanti akan muncul secara otomatis ketika meeting ini diberhentikan. Jadi mohon bantuan Anda untuk menyampaikan masukan dan juga saran terkait pelaksanaan acara daring ini. Kami ingin mengetahui masukan dari Anda, karena tentunya masukan dari Anda tersebut sangat berarti bagi kami, supaya kami bisa mengadakan acara-acara yang lebih oke dan juga lebih bermanfaat untuk calon aplikan Fulbright di masa mendatang. Baik, rekan-rekan sekalian, kami rasa ini sudah waktunya kami untuk undur diri terlebih dahulu. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada 4 orang alumni Fulbright yang telah bertindak sebagai narasumber pada acara ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah berpartisipasi sebagai peserta acara dari awal hingga akhir. Dan untuk yang di breakout room Fulbright DAI, nanti kami akan hubungi peserta terpilih yang akan mendapatkan hadiah door prize dari Bapak Muzakir ya. Kami akan hubungi via email. Saya Mita, mewakili rekan-rekan di Aminef yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara daring berikutnya. Dan semoga kita berkesempatan untuk bisa ketemu secara luring ya. Mungkin nanti saat Anda sudah siap-siap berangkat ke Amerika Serikat dengan program Fulbright FLTA, atau Fulbright DAI. Terima kasih banyak semuanya, selamat sore, dan juga selamat berakhir pekan ya.